Kita hari ini dapat, saya masih nalar nih daun kuburan. Saya ngeliat duit nih, daun jadi ya, jadi daun 2 lembar. Saya langsung respon spontan nengok ke belakang. Dari ke belakangnya tuh bang, dia tuh jalan dari kaca belakang tuh kayak gini. Oh gila. Siluet hitam. Tadinya 25.000, tadinya 25.000. Uang coy, uang. Dan ini lagi gerimis posisinya, lagi gerimis. Ini bang daunnya bang. Ini coba kenapa? Ini tadinya seger bang, cuman saya taruh di dashboard, kering dia. Coba di zoom ya, editor. Tadinya tuh agak-agak wangi-wangi gitu bang, sekarang udah enggak. Ini jadi daunnya ada 2 bang, karena kan 25.000, 120, 105.000. Jadi di basement 3 itu ada ruang engineering bang. Ya namanya di basement 3 kan gak ada orang bang. Tim engineering kan di ruang FCC kalau malam. Si Mas Adi udah ngeliat, dia udah nyentil itu saya. Pak di ujung pak, lihat pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua, Badri Kecil. Terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini. Semoga teman di rumah dalam keadaan sehat walafiat, didapat rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Dan juga nih buat teman-teman di rumah yang punya kisah pengalaman horor, jangan disimpan aja, langsung aja kirim kisahnya ke nomor WhatsApp itu tuh. Kuy, kita merinding syahdu. Kali ini kita udah berhasil lagi nih sob buat menghadirkan salah satu narasumber yang pasti bakal berbagi kisah pengalaman horornya. Oke, langsung aja kita sapa tamu kita kali ini. Halo bang. Ya bang. Siapa namanya nih bang? Nama saya Yudhistira bang. Biasa dipanggil siapa? Yudi bang. Oh bang Yudi. Iya benar. Tinggal bang. di mana bang Yudi sekarang? Saat ini saya tinggalnya di Cilengsi. Cilengsi, Kabupaten Bogor. Iya benar bang. Jauh banget ya. Terima kasih ya bang Yudi ya nyempetin waktunya nih. Ini tahun berapa kejadiannya nih bang? Ini kejadiannya di tahun 2018 bang. 18. Jadi pertama kali saya bergabung di perusahaan. Di daerah Cilengsi juga atau di Bukan mana? bang, di Jakarta Selatan. Oh Jakarta Selatan. Oke. Siap. Dan Cilengsi itu yang jalur macet itu Medland bang ya? Iya benar sekali bang. Medland ya? Saya pernah tuh bang kejebak tuh di Medland. Wah gokil sih itu. Hampir 2 jam sore-sore. Mungkin di sini ada warga Cilengsi bang, sapa-sapa nih. Untuk warga Cilengsi, perkenalkan nama saya Yudi. Ya tinggal di sekitar Cilengsi. Salam kenal semuanya. Oke, kita terima kasih Bang Yudi ya nyebutin waktunya nih. Siap. Oke, tahan dulu ya Bang ya. Oke, gak usah lama-lama lagi, langsung aja kita merinding syahdu. Gimana nih Bang Yudi, kisah pengalamannya nih? Begini bang, di tahun 2018 itu saya kan baru bergabung di perusahaan. Oke. Jadi ketepatan itu di hari Rabu. Di awal masuk itu pagi, itu kejadian tidak ada masalah. Saya kan bekerja di perusahaan tersebut di building management nih. Apaan tuh? Bergerak di apa? Di bagian properti bang, Oh, properti. sewa menyewa gedung. Oh iya ya. Jadi karena gedung ini baru saja jadi, artinya masih ada maintenance lah yang masih bisa dikerjakan di lantai high zone. Yang baru selesai itu middle zone sama low zone. Maksudnya Bang Yudi ini kerja di perusahaan ini, Ya, dan gedungnya ini baru dibangun? ya Dan baru itu saja selesai. Baru selesai? Iya. Oke. Jadi gedungnya ini tingginya 50 lantai gitu. Jadi yang baru bisa ditempati low zone-nya ini dari lantai 1 sampai 22. Middle zone-nya dari 22 sampai 30 gitu. Tahun 2018 ini kan saya seorang storekeeper nih. Apa tuh? Gudang bang, Gudang. bagian gudang. Jadi biasa menangani namanya barang datang atau barang-barang habis kulit proyek itu kan kita harus checklist rekisit bang. Misalnya barang apa saja yang udah nggak dipakai, barang yang masih bisa dipakai, itu kita bisa-bisahi bang. Jadi saya di perusahaan situ cukup ya di tahun 2018 itu saya
ya naik turun lah. Dari lantai 1 sampai lantai 30 tuh udah kayak setrikaan aja gitu. Karena kan ada cross check barang gitu. Soalnya kan sebagai gudang satu-satunya di perusahaan itu kan nggak bisa ngelewatin hal barang keluar gitu. Namanya kalau udah keluar kan duit. Iya benar. Nah itu abang naik turun itu naik lift atau naik tangga? Naik lift bang, karena naik kita sebagai apa namanya building management itu kan karyawannya itu dikasih akses. Cuman kalau untuk kulit proyek beda akses. Beda akses. Harus lewat tangga darurat lah. Wow, capek juga 30 lantai. Iya ya. Jadi waktu saya kerja di sana kan, itu kan lantai high zone ini kan masih dalam tahap fit out atau finishing lah. Jadi kejadiannya di hari Rabu itu jam 5:30. Seharusnya kan kuli proyek ini bang, dia kan kalau namanya habis jam kerja buat istirahat kan udah turun tuh. Tapi si kuli proyek ini ada satu orang, kita sebut aja lah Pak Bambang lah. Si Pak Bambang ini gak mau turun. Jadi ketika dia gak turun dengan alasan sudah beli makanan, jadi si Pak Bambang ini tetap stay di atas. Tapi gitu ketika azan maghrib berkumandang, si Pak Bambang ini menghidupi tape keras-keras. Apa? Tape. Tape itu apa? Apa bahasanya? Bluetooth, sound Bluetooth. Oh, sound Bluetooth, oke. Jadi sound Bluetooth ini dihidupi keras-keras, dilaga nih sama suara azan nih. Jadi si Pak Bambang ini ketika nyantai menghadap ke arah koridor, jadi posisi gedung ini 4 persegi bang, di pinggir jalan raya dia posisinya. Kalau dibilang sih ya cukup rame lah, kalau namanya maghrib jam orang kerja pasti di bawah itu rame. Jadi si Pak Bambang ini ngidupi tape keras-keras waktu azan maghrib, pas di koridor dilihat ada orang di ujung. Karena kan itu kalau gedung belum selesai dibangun, dindingnya kan belum ada di fit out, belum di sekat-sekatin, masih kelihatan lah dari sudut sana ke sudut sana gitu kan. Jadi masih kelihatan. Jadi ketika si Pak Bambang ini duduk santai, dia ada orang di pojok, tapi hitam siluetnya. Makin lama mendekat tuh bayangan. Gitu mendekat, si Pak Bambang ini mikir, kok orang tingginya sama plafon sama, ya kan? Gitu dia mau mendekat, dia makin kaget lagi, kok makin besar tuh orang fisiknya. Buru-buru dan nelpon temennya, si temen yang tadi di bawah tadi, tolong bang, tolongin saya bang, katanya gitu. Terus setelah dia nelpon gak lama, mati tuh telepon bang. Karena si temennya ini panik dan gak berani naik ke atas, dia larilah ke security office. Kebetulan ini kan saya habis nuruni barang dari atas ke bawah nih bang. Jadi saya tuh lembur lah katakan. Jadi gitu saya lari ke B1 nuruni barang, kan panas tuh posisi bang, capek. Karena di ruang security itu adem, numpang dong saya ngadem situ duduk di office-nya. Si kuli proyek temennya tadi nih bang, ngontek lah dari pos keluar, security pos keluar ke danrunya, gitu bang. Jadi dikontak lah itu, dan rescue dan kata dia gitu kan. Dijawab lah sama si danrunya, rescue apaan jam segini kata dia gitu kan. Ini dan ada teman kuli proyek dan minta tolong kata dia gitu. Minta tolong apaan? Nggak tahu dan di lantai 50 posisinya dan kata dia gitu. Ya udah dicek aja kata dia gitu. Karena di situ si security pos luar nggak bisa naik ke atas, si danrunya mau nggak mau harus naik ke lantai 50. Di situ ada saya. Jadi danrunya bilang, Pak Yud masih lama pulangnya? Masih Pak, saya bilang gitu. Mau minta tolong temani ke atas boleh nggak kata. Ayo Pak, saya bilang gitu. Ya udah, saya tuh sama si Danru naiklah ke lantai 50 menggunakan lift, akses lift gitu. Sedangkan si temennya tadi ini ngikut kita juga nih. Jadi posisinya kita 3 orang. Setelah kita naik di sana, jadi posisi di lantai 50 itu penerangan itu tidak cukup terang. Jadi kayak misalnya di lantai itu lagi ada pengerjaan lantai, jadi misalnya di sudut terang gitu. Entah dia lagi ngapain dinding, lagi ngamplas atau ngeratai dinding, di situ terang. Jadi nggak pure lah satu gedung itu penuh lampu gitu. Sampai kita di atas, kita cek di tempat dia biasa istirahat tuh. Jadi posisi itu dari gedung itu, dari lift itu ke kiri dia.
Kita lihat ada di situ kayak ya biasalah orang kalau kuli itu kan kayak terpal tuh dibuat dudukan gitu. Handphonenya ada. Tapi posisi karpetnya ini kayak ketarik gitu loh. Itu kita lihat. Terus saya dan Ru sama si security ngecek lah kita. Ada yang di koridor selatan, ada yang koridor bawah. Itu tidak kelihatan. Dicek lagi di dekat lift, itu tidak kelihatan. Karena kita nggak tahu di mana posisinya dia, si Danru memutuskan, ayo turun dulu. Kita panggil security yang lain buat menyisir lokasi dari lantai 49 ke bawah. Sedangkan dari lantai 50 yang ke atas itu kan belum bisa diakses sama semua orang. Hanya security dan tim engineering doang. Jadi itu hanya beberapa doang yang naik ke atas. Itu nyari sampai jam 7:30 malam. Kuli tadi kagak ketemu bang. Terus? Si Danru bilang ke mandor di ruangan office security tadi. Pak, kita mau nggak mau nih pak. Kita harus panggil nih. Ya sebutannya orang pintar lah ya. Orang pintar. Ya udah pak, kalau yang bapak ada yang kenal, nggak apa-apa pak, panggil aja. Daripada ke besok malah urusannya makin panjang nanti pak, katanya gitu. Ya udah, dipanggil lah sama si Danru ini orang pintar tersebut. Nah ini pas sebelum dipanggil orang yang pintar itu udah disisir 49, 48, 47 lantai-lantainya. Sudah. Nggak ada. Tidak ada. Oh. Makanya di situ si Danru kebingungan. Karena kan kalau orang namanya entah dia katakanlah nggak tahu lokasi, pasti kan ketahuan sih. Ada di koridor mana, entah lagi di kaca, ngeliat jalan, posisinya kan gitu kan. Ini kagak ada sama sekali. Setelah itu, jam 9 malam, Pak Aang itu datang, yang orang pintar. Oh, namanya Aang. Iya. Ketika dia datang, dia minta, ya biasalah nama orang pintar kan. Dia minta sesajen, dupa, bunga. Berapa orang datang dia bang? Sendiri bang. Oh sendiri. Jadi ya si Danru tadi koordinasi dengan office melalui supervisornya. Jadi itu diputuskan ya udah kita belilah sesajen yang dia minta. Apa aja tuh waktu itu saja? Bunga, jeruk, dupa. Udah disediain, ritual lah dia di lantai 50 itu. Jadi si Pak Aang itu ritual bang. Posisi di sebelah kanan dia ada saya. Di sebelah kiri dia itu ada si security tadi bang, Pak Danru tadi. Dan teman-temannya si kuli tadi lah. Kita nunggu ritual nih bang. Setelah selesai dia ritual, di situ si Pak Aang tadi bilang, Pak, dia ada di sebelah lift. Nah, saya sama Danru tadi kaget. Sebelah lift. Kita nggak cross check situ kagak ada, saya bilang gitu. Ada pak di sebelah lift. Bisa tunjukin Pak Aang, saya bilang gitu. Bisa pak. Yaudah, kita menuju ke lift. Ternyata di sebelah lift itu ada pintu kecil namanya exit atau untuk maintenance tim engineering. Jadi untuk rescue tim penyelamat dari situlah. Ya kurang lebih lebarnya ada kali 75 kali 75. Pokoknya bisa buat orang jongkok lah di situ. Jadi kita buka, mau kita buka ini pintunya tadi, ini kan besi nih. Gitu dicek anak kuncinya tadi, itu kunci kan biasanya yang megang tim engineering. Disuruh nyari, kagak ada kuncinya bang, di lokernya itu. Dia bilang nggak ada pak, yang buat lantai 50 katanya. Nah security-nya bilang, lah kok bisa nggak ada? Bukannya kunci itu di tim engineering katanya. Karena jadi kunci itu yang megang biasanya untuk rescue itu kan engineering dan security. Di security juga yang serafnya nggak ada bang. Jadi di situ tim engineering mutusin, ya udah dibor aja, dirusak biar bisa kebuka. Ya udah, jadi kita nunggu anak engineering bawa alat ke atas, ya kurang lebih 15 menitan lah. Repair, dibor lah itu mata anak kunci tadi, kebuka. Kita senter ke dalam. Ada bang, dia lagi meringkuk gini bang. Oh, pingsan atau gimana? Kondisinya bengong bang, sadar tapi bengong. Oh. Masuklah anak tim engineering ke dalam buat nuntun dia keluar. Gitu keluar, dia tuh kayak orang linglung gitu bang. Pokoknya ya kebingungan lah. Iya.
Gitu keluar, si Pak Ang tadi nih udah nyediai minuman, terus sama buat cuci wajah dia lah, biar dia sadar lagi. Setelah diminumkan air itu sama Pak Ang, diraupin mukanya, dia dibawa turun tuh ke office security tadi bang. Gitu. Jadi setelah dibawa ke sana, si security itu ditanyai bang, tadi ada apa? Kok bisa teriak-teriak? Dijelasin lah yang tadi, bahwasannya pas azan-azan si kuli tadi ngidupin tape kencang-kencang pas belaga sama azan. Tiba-tiba di sudut koridor ada bayangan siluet hitam. Awalnya dilihat di pojok, makin lama makin mendekat, lah gede rupanya sampai ke plafon kata dia. Lah itu kan bukan orang kata. Makin lama makin mendekat, saya usahain nih buat nelpon dari teman saya kata dia gitu. Gitu dia, saya udah bisa nelpon, tak tolong kaki saya diseret. Gitu saya diseret, udah saya ngeblank kata. Handphone saya nggak tahu kemana kata. Ya kita nemui waktu di atas itu ya cuman handphonenya doang. Oh gila, ngeri banget ya. Setelah dia cerita begitu, lah kita pada bingung nih semua. Bapak kok ada di situ? Itu kan ruangan dikunci, saya bilang. Saya nggak tahu pak, saya tiba-tiba ada di situ. Itu posisinya gelap, saya nggak bisa ngeliat apa-apa. Dia nggak bisa menelaah lah kejadian itu. Iya, kayak orang linglung ya. Ya. Terus? Setelah si kuli tadi ini udah merasa diri dia udah enakan, udah Pak Aang pun bilang ini kondisinya udah stabil, udah nggak bakal bengang-bengong lagi kata dia. Udah dari situ tim security membilang ke si kuli ini yaudah silakan pulang, dan kita pun sama Pak Aang menyelesaikan semuanya. Ya biasa ada pembayaran buat si Pak Aang ya kan. Iya. Begitu. Waktu itu Pak Aang sempat bilang ke Bapak Yudi atau ke Danru, kenapa sih si kuli ini bisa ada di situ? Apakah diculik atau apa gitu? Kalau dari perkataannya Pak Aang, si penunggu lantai 50 ini marah. Kenapa waktu azan maghrib itu ngidupin suara musik atau yang dia dengar itu kenceng banget gitu. Jadi kayak dengeri satu lantai itu kedengeran gitu suaranya. Sedangkan posisi di luar azan kan kedengeran itu dari luar. Makanya dia itu dibilang Pak Aang terganggu lah dengan kondisi seperti itu, makhluk itu tadi. Makanya dia disembunyikan. Nah itu sempat cerita waktu itu bang. Kok bisa ada di dalam ruangan itu? Kalau Pak Aang bilang sih ya, si kuli ini disembunyikannya emang di tempat yang nggak bisa dicari sama orang. Kita kan sempat udah nyisir itu. Iya. Dari lantai 50 turun ke bawah tuh 49 sampai ke lantai dasar lah. Itu kita tidak nemuin dia. Yang dari 50 ke atas pun nggak nemuin. Nah rupanya ada ya di exit itu tadi. Udah gitu pun keanehannya kuncinya pun hilang. Hingga harus dirusak gitu loh bang. Dia masuk dari mana ya bang? Ya kalau namanya makhluk gaib kita kagak ngerti juga bang. Iya. Otomatis kan bang. Gue di luar nalar, gila sih itu. Terus? Itu udah jelas di luar nalar banget gitu. Setelah itu kan saya pulang nih. Saya tuh masih kepikiran kejadian tadi. Masih menelaah lah satu persatu. Kok bisa orang disembunyikan di lokasi sesempit itu. Dan kita nggak nyangka posisinya di situ. Masuknya dari mana, kuncinya hilang, dan harus dirusak baru kebuka. Itulah yang buat saya masih kepikiran pada waktu itu. Iya lagi lah itu. Jadi pas besoknya itu bang, saya sama Danru ini ya mutusin lah untuk tidak membahas masalah yang kemarin agar tidak merembet kemana-mana lah dan orang lain mengetahuinya kan. Cukup kita yang tahu aja lah di posisi itu dan bos paling besar lah ibaratnya, GM-nya lah. Iya. Berarti karena nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Jadi kita putuskan ya udah si kunci tadi pun diperbaiki sama tim engineering, udah itu di silent lah sama kita semua. Jadi setelah kejadian itu bang, 3 harinya di hari Sabtu ada barang datang itu. Nah, posisinya jam 9 pagi. Barang apa tuh? Kloset bang. Oh kloset. Jadi untuk prepare lantai yang belum ada klosetnya lah.
di finishing gitu. Saya ngerapiin di gudang, posisi lagi kerja nih bang. Jadi sekitaran jam 2-an itu saya ditelepon sama supervisornya tim cleaning dari lantai 32. Saya ditelepon, saya angkat, namanya Adi. Halo Mas Adi, saya bilang. Pak, tolong Pak, ada apa Mas Adi? Saya bilang gitu. Ini Pak, anak saya, kalau dalam apa namanya anak cleaning itu bang, namanya anak itu ya bawahannya lah. Oke, nyebutnya anak ya. Ya, anak saya Pak, ada yang kesurupan. Pak, minta tolong Pak, kata dia gitu. Saya bilang, lokasinya di mana Pak? Saya lagi masukin barang nih. Ini Pak di lantai 32. Ini bocah seharusnya dia tuh pertukaran sip bang. Jadi anak dari pagi sampai jam 3 itu pertukaran dari siang sampai malam gitulah. Si anak ini kagak balik-balik bang. Si supervisornya bingung dong. Yang checklist absen si anak tersebut. Kok nggak balik nih? Naiklah ke atas. Kondisinya udah kesurupan. Udah ketawa-ketawa posisinya, dia bilang gitu kan. Cewek cowok bang kesurupan? Cewek bang. Oh cewek. Jadi setelah si Pak Adi ini tadi ngelihat ke atas, dia kesurupan, nelpon saya bilang, Pak Adi kondisinya gimana? Bisa dibawa turun nggak? Saya bilang. Si anak ini Pak lagi ketawa-ketawa Pak, sama kayak silat-silatan gitu Pak, katanya gitu. Waduh, saya bilang, apa yang masuk ini? Saya bilang, kok pakai silat-silatan? Saya bilang gitu. Iya. Terus saya bilang, Pak Adi, coba bawa 2 orang, dirangkul aja, turuni ke bawah. Nanti saya coba telepon Danru, security, ya biar bisa tanpa dilihat orang lah, itu bocah turun ke bawah kesurupan gitu, saya bilang gitu. Biar nggak rame ya? Iya, biar nggak rame. Iya. Yang namanya kita gedung itu kan harus menjaga image gedung itu, ya walaupun kondisinya gimana-gimana kan harus kelihatan terbaik gitu. Iya. Dibawalah turunin anak ini ke basement 3, tempat saya ngeletak barang di gudang. Gitu sampai di gudang, ini anak ketawa-ketawa nggak jelas, marah-marah, sama bilang, anak ini mau saya bawa. Anak ini mau saya bawa. Saya bilang, kamu itu tidak boleh bawa orang, saya bilang. Ini anak baik-baik, kerja cari duit. Jangan diganggu, saya bilang gitu. Sebisa saya, nih anak saya kasih air putih, saya bacai Al-Fatihah, Kulhu gitulah. Saya kasih minumin. Terus sebisa saya ini, saya coba usir, bacakan ayat kursi di kepalanya. Bisa bang, dia keluar bang. Oh, sadar? Sadar bang. Ketika dia sadar bang, ini saya tanya, kamu kenapa? Kok bisa kesurupan? Saya bilang, kamu ngelamun, apalagi haid. Biasanya kalau anak-anak yang lagi haid tuh seneng didekati sama makhluk-makhluk gitu. Apalagi kondisi gedung itu kan bang, namanya baru jadi, kan kosong, belum ada yang sewa. Otomatis kan kayak lampu mati, AC mati. Cuman kan koridornya kotor, harus dibersihin. Ya 4 persegi itu tadi harus dia bersihin gelap-gelap gitu. Ya emang dari perusahaan kita itu emang nggak nerangi lampu karena kan nggak ada yang bayar lokasi situ gitu. Takut biayanya berlebih gitu kan. Ya udahlah tuh anak tuh bilang, saya bersihin Pak, gitu saya bersihin. Awal-awal saya dengar langkah kaki Pak, nanti saya merinding. Langkah kaki nih Pak. Kok lama-lama di belakang saya kayak ada napas Pak. Gitu Pak. Saya noleh. Udah Pak, saya ngeblank Pak. Ini saya bangun-bangun udah di bawah katanya. Dia ngeliat apa? Katanya perempuan. Cuman rambutnya itu terurai gitu, tapi ada depan gitu. Dia bilang, udah Pak, saya kaget, saya pingsan. Ya udah pokoknya tiba-tiba saya bangun, saya udah ada di ruangan Bapak, mau disadarin. Jadi setelah dia sadar itu Pak, si supervisornya tadi, si Adi tadi, bilangin nih ke anaknya, kamu itu kalau di lantai-lantai kosong, jangan ngelamun. Ya kalau bisa itu, ya zikir lah. Kalau yang muslim minimal, kalau nggak muslim ya setidaknya jangan ngelamun deh. Karena itu bisa riskan banget. Yang namanya kerja sendirian di lantai kosong,
apalagi nggak ada yang nempati dan menghuni, Iya. otomatis banyak gangguan, kata Pak Adi tersebut. Anak itu mendengarkan perkataannya si Pak Adi, lalu pergantian sip lah dengan temannya. Setelah kejadian tersebut, saya lanjutlah pekerjaan saya buat ngerapiin barang datang tadi yang kloset tadi. Setelah itu udah tidak ada lagi kejadian yang aneh. Tapi sebagaimana mestinya, saya bicara ke supervisornya tadi, Pak Adi, masalah ini jangan sampai kedengar sama tenan ataupun di luar rekanan kerja kita lah, saya bilang. Kenapa? Talent itu apa, Bang? Talent itu penyewa gedung, Bang. Kayak misalnya dalam satu lantai, dia nyewa satu lantai itu, gitu. Namanya tenan, gitu. Jadi kalau misalnya ketahuan kan nanti kesannya gedung itu jelek, gitu. Bahwasanya bermistis atau apa, gitu kan. Iya, Pak. Tolong dibilangi sama anak-anaknya yang lain. Jangan sampai bocor lah kejadian ini. Ini berlanjut, Bang. Kalau untuk kesurupan ini sering kejadian, sering. Di lokasinya sih beda-beda, Bang. Di lantai pokoknya dia di lantai 22, 32, 16. Gudang saya dulu juga pernah, Bang. Itu kejadian di 2020. Oke. Jadi gudang saya tuh kebetulan masih mencar-mencar nih, Bang. Ada di B3, ada di LG, dan tertinggi itu di lantai 16. Jadi saya tuh lagi mencatat buku laporan gudang. Sendirian tuh, lagi stock opening lah. Jadi lagi asik nih stock opening. Sedangkan namanya lantai kosong tadi saya bilang, AC nggak hidup, lampu nggak hidup, kalau nggak ada permintaan. Jadi ada botol tuh, Bang, botol air mineral. Jadi apa namanya? Kan namanya gudang ketutupan kaca semua, nggak mungkin dong gelinding sampai ujung. Gelinding sampai ujung, gitu, Bang. Karena apa namanya, saya tuh bilang, ini lantai kok begini nih, ini kalau misalnya orang lain ngelihat pingsan nih, saya bilang. Makanya saya kalau misalnya lagi stop opening itu saya sendirian, karena takut kalau misalnya ngajak anak engineering atau anak cleaning buat nemenin saya ngelihat fenomena gitu, takut pingsan kabur, yang ada jadi rame. Itu yang abang lihat apa tuh glinding? Botol mineral, Bang, kosong. Glinding sendiri? Iya, dari ujung lantai gitu. Kan kalau logikanya harus ada angin dong yang dorong. Iya. Sedangkan gedung itu kan kaca penutupnya. Kagak ada angin, AC nggak hidup. Sama kayak kita di ruangan tertutup ini, Bang. Diletak botol di jalan glinding itu. Ngeri banget tuh, Bang. Parah. Makanya kalau ada anak yang lain itu saya takuti begitu, Bang. Ngelihat pingsan, walah nanti malah jadi omongan di bawah kan kagak enak. Jadi ketika saya ngelihat itu, Bang, yang botol glinding itu, Bang, sebenarnya saya panik, Bang. Cuman saya normal-normal di badan saya nih, Bang. Iya, dibawa tenang gitu ya. Iya, karena kalau saya buat takut, kerjaan kagak selesai. Yang ada dimarahi bos saya. Jadi apa namanya? Saya merasa ya harus kuat, namanya kerjaan saya kan. Mau nggak mau saya harus normal. Tapi sosoknya kelihatan waktu itu, Bang? Nggak kelihatan, Bang. Oh, cuman interaksi botol tuh tadi ngelinding aja. Dan setelah itu, Bang, setelah kejadian fenomena botol ngelinding tadi, saya selesai kerjaan saya langsung turun ke bawah, Bang. Setelah kejadian itu, Bang, jadi saya tuh kerja lagi nih besoknya nih. Udah normal lagi, kagak ada kejadian apa-apa, fenomena apa, nggak ada, aman. Tapi setelah itu 2 bulan kejadian itu, Bang, ada lagi, Bang. Apa tuh awalnya? Di gudang saya itu, di hari Jumat, posisinya jam 4:30 sore. Saya sama anak cleaning, sama si Pak Adi tadi, supervisor. Saya bilang, Mas, saya minta tolong temenin saya ke basement 3. Saya bilang, ngapain, Pak? Saya mau mindai barang nih dari basement 3 yang di tengah ke ujung. Pak, lu gak salah, Pak, ke ujung, kata Mas Adi. Kenapa, Mas Adi? Itu gelap, Pak, pengap, katanya, nggak ada lampu di situ. Yaudah, nanti saya koordinasi dulu sama tim engineering buat suruh ngidupin. Biasanya ada lampu, cuman dimatiin, saya bilang. Karena kan itu basement 3 nggak dipakai. Si Mas Adi, ya udah, Pak, saya tunggu, saya koordinasi dong sama supervisor engineering nih, namanya Pak Heru. Pak Heru
izin, saya bilang. Mohon ini Pak Heru dihidupi lampu di basement 3 yang di ujung, saya bilang. Jadi kalau posisinya si gedung tadi kan kotak ya. Iya. Dia itu kotak itu di sebelah kiri ujung. Sedangkan di pertama itu di tengah dia, si barang ini. Jadi saya minta di ujung. Jadi biar akses kalau misalnya tim engineering bergerak itu aman, kagak mengganggu lah bahasanya. Iya, iya. Saya pindahin ke ujung. Si Pak Heru ini bilang, Pak Yudi mohon maaf, itu yang di basement 3 ujung emang nggak ada lampunya, kata dia gitu. Emang nggak dipasang. Kenapa Pak Heru nggak dipasang? Sering mati Pak, baru dipasang 2 jam kemudian mati, putus, kata dia. Kali instalasinya nggak benar, saya bilang gitu. Udah pernah dicek belum? Makanya dipasang lampu 2 jam mati, saya bilang gitu kan ke Pak Herunya. Nggak Pak, sudah kita cek Pak, kayaknya di situ emang nggak bisa dipasang lampu deh. Cuman si Pak Heru ini nggak mau ngomong ada apa. Iya, iya. Dan anak cleaning ini nggak mau ngomong juga ada apa. Mungkin dia udah pernah ngeliat kali kan. Ya udah, saya bilang sama Pak Adi, Pak Adi, Bapak nemenin aja, nggak usah takut lah. Saya ada di sini, saya bilang gitu. Orang kita berdua kok. Masa ada hantu satu, kita 2 kalah, kita 2 manusia, saya bilang gitu kan. Biar si Pak Adinya nggak panik gitu kan. Iya, iya. Ya udah, kita pindahin lah itu berdua. Itu aman-aman aja Bang. Waktu itu mindahin apa Bang? Kloset. Kloset. Oh. Kloset yang baru datang kemarin kan saya tumpuk tuh Bang. Itu kan buat lantai-lantai. Iya, iya. Jadi karena di situ udah mengganggu, kelihatan mata udah mengganggu lah intinya, saya pindahin. Dari di ujung, mindah yang Pak Adi kurang lebih ada 8 kloset duduk lah. Kita mindahin berdua. Terus kan itu setelah mindahin itu kan ada setengah jaman Bang. Itu masih aman Bang. Tadi 4:30 ya, kurang lebih jam 5 masih aman. Itu menjelang maghrib, si Pak Adi ini udah was-was, udah gelisah lah dia Bang. Saya tanya, Pak Adi kenapa gelisah? Dia ngeliatin jam mulu Bang. Oh, ngeliatin jam mulu. Ada apa Pak Adi? Pak, sebenarnya saya takut, katanya. Takut apa sih, saya bilang gitu. Orang kita berdua. Bapak nggak tahu sih, kata dia. Tahu apaan Pak? Saya bilang gitu. Sini banyak itunya Pak. Dia nggak mau nyebut kan. Udah deh, saya temenin deh. Nanti pasti Bapak ngeliat dah, kata dia gitu. Iya, iya. Bener, kita mau nyampe ke ujung tuh. Kan ada namanya ventilasi udara, apa namanya itu, yang buat saluran udara pembuang gitu Bang. Oh iya, iya. Yang kotak panjang gitu. Duduk di situ Bang. Si Mas Adi udah ngeliat. Dia udah nyentil itu saya. Pak, di ujung Pak, lihat Pak. Ini kalau saya panik, dia lebih panik nih. Sengaja saya deketin ini kan. Saya mau ngeliat nih sosoknya apaan. Karena dari jauh itu cuman putih doang, sama rambut panjang doang. Iya, iya. Tapi si bajunya ini bersih Bang, kagak kotor Bang. Kita deketin. Si Pak Ali ini udah bilang nih, Mas, tengok tuh, lihat kakinya begini tuh Mas. Begini, kata dia. Saya coba nggak panik kan. Udah Pak Adi, anggap aja nggak ada, saya bilang gitu. Gimana nggak ada Pak? Di atas kepala Pak, kata dia bilang. Nah ini kita nurunin di bawahnya dia dong, kata dia gitu. Iya, iya. Saya bilang, ya udah anggap aja ada penonton, saya gituin. Karena biasa sama nggak takut. Karena kan di atas kepala tuh ya kurang lebih 4 meteran lah. Iya, sampai atas inilah ya. 2 kali inilah. Oke, 2 kali ini. Jadi otomatis kan ya agak kelihatan kecil lah kalau dia hantu itu kan. Iya, iya. Ukurannya agak sedikit kecil dari orang lah gitu. Karena ketinggi gitu kan. Kita pindahin. 1 dus saya turunnya. 2 dus. Gitu ke dus ketiga Bang. Saya lihat ke atas. Oh udah nggak ada. Saya turunin lagi tuh Bang. Gitu saya turunin yang ke-5. Ada lagi deh Bang di atas Bang. Muncul lagi Bang. Sisa lah nih tinggal 2 dus lagi Bang. Ketawa deh Bang, keras-keras Bang. Tapi ketawa kuntilanak itu Bang, bukan kikik Bang. Kuluk 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 kuluk. Kayak suara ayam. Oh, terus. Jadi kita itu Bang, kayak di sound systemin Bang. Suaranya tuh gema benar-benar keras. Kalau yang udah pernah dengar suara kuntilanak, pasti tahu dah gimana. Iya, iya. Pasti suaranya kayak ayam. Jadi di saat posisi seperti itu diketawai Bang, si Pak Adi ini mau kabur dia Bang. Saya tarik tangan. Udah diam aja dulu di sini, diam aja, saya bilang. Jangan lari, nanti kita kalah ini. Kalau kita lari, saya bilang ini. Pak, saya takut Pak, saya takut Pak.
Pak saya takut, udah ayo kita keluar Pak, kata dia gitu kan. Jadi saya bilang, udah selesai ini 2 dus lagi, saya bilang gitu. Itu selesai 2 dus, turunin troli itu kita tinggal, lari sih Pak Adi tadi. Terus. Nah saya kan, dan saya besar nih, saya nggak bisa lari dong. Ya paling saya lari jalan cepat doang, sambil dengar suara kuluk-kuluknya tadi. Jadi dia tuh berjeda suara ketawanya itu. Tapi bener-bener itu asli jelas kayak dengeri sound system di satu ruangan yang bener gema keras. Padahal kalau dibilang ya itu satu makhluk, cuma satu makhluk doang, tapi suaranya bisa sekeras itu. Ketika si Pak Adi tadi lari, saya kan nggak bisa lari nih, saya jalan nih tapi cepat. Jadi si Pak Adi ini kabur entah kemana, saya ngarah ke office saya buat nenangin diri. Jadi ketika saya sudah tenang, saya coba nelpon si supervisor tadi, Pak Adi. Pak Adi posisi di mana? Di office cleaning Pak. Saya samperin ya Pak. Saya samperin. Ternyata Pak dia tremor, gemetar. Dia ketakutan. Saya tenangin itu. Mas, kamu itu nggak boleh takut sama begituan. Pak, emang Bapak nggak ngelihat? Itu makhluk serem banget wajahnya, hancur. Apalagi suaranya tadi kenceng banget kayak gitu loh Pak. Mental saya jatuh Pak. Makanya saya lari langsung, saya nggak kuat kata dia. Iya Pak Adi, saya paham. Kita itu nggak boleh lemah dengan begitu-gitu. Yang ada kita kerja jadi penakut nanti. Saya nggak sanggup Pak, bener saya nggak sanggup kalau diajak begituan. Itulah dari supervisor tadi kita udah saling tenang, udah nggak ada kegelisahan si Pak Adi tadi. Saya balik ke office saya. Udah setelah itu kita nggak ada komunikasi lagi buat di hari itu gitu. Gila itu, tapi sosoknya jelas banget Bang. Jelas banget Bang. Tapi dia pakai baju itu kan, biasa kan kalau hantu-hantu itu kan posisinya bajunya lesu gitu kan. Persis Bang. Mukanya yang berat hancur. Hancur mukanya. Ya bopeng-bopeng gitu loh. Ada yang matanya sebelah mau keluar gitu. Emang darah-darah gitu. Cuman asli Bang, di situ kayak mental kita itu ada energi yang bertabrakan gitu Bang. Tabrakan gimana? Hawa berat gitu Bang, panas. Semakin kita lawan tuh kayak kita mau dijatuhin gitu berasanya. Wah, udah badan gitu kita panas, dingin, merinding. Ini saya ceritanya masih merinding. Iya tuh, gede banget, inden banget apa? Kayak bulunya pada bangun, kulitnya pada bangun, gokil. Selang seminggu itu Bang, ada kejadian lagi. Dari yang kejadian tadi itu ada anak security baru Bang. Security. Kalau di kantor saya dulu, anak security baru itu kan biasa ada kontrak buat ngambil sertifikat Garda ya Bang. Itu setahun nggak boleh resign Bang. Lah ini anak di posisi hari itu di hari Senin Bang kalau nggak salah. Jam 1 malam. Kalau security itu kan ada checkpoint Bang. Dia kan digaji berdasar luasan. Misalnya ada di gedung itu dititikin kayak paku gitu Bang. Tapi bisa di split gitu lah. Dititik-titikin gitu dia. Oh area dia gitu ya maksudnya? Iya benar. Dia harus ngecek itu. Kalau nggak ngecek itu nggak gajian ntar. Oh gitu? Iya. Baru tahu saya. Jadi kayak misalnya scan, berarti lu kerja nih, lu ngawas di situ. Berdasar luasan dia lah. Areanya dia, oke. Jadi dia ngecek. Itu posisinya di basement 3, tempat saya kemarin kejadian tuh. Lah tuh bocah, posisi selesai checkpoint. Jadi di basement 3 itu ada ruang engineering Bang, dingin. Ya biasa lah, numpang ngadem. Security jam 1, jam 2 kan ngadem, tidur. Kagak ada orang Bang. Di ruangan itu Bang, dipindahin ke toilet. Toilet itu terkunci Bang. Yang megang anak cleaning. Besok subuh baru keluar. Si kawan tuh udah teriak-teriak dari jam 2 pagi sampai jam setengah 4. Ya namanya di basement 3 kagak ada orang Bang. Tim engineering kan di ruang FCC kalau malam. Posisi malam sampai pagi. Di basement 3 itu kan paling office hour lah.
dari jam 8:30 sampai jam 5. Selebih dari itu ya kagak ada orang bang. Jadi setelah si security itu tadi kejebak di situ bang, anak cleaning kan baru masuk shift pertama itu jam 4:30. Jadi turunlah nih si security pembersih basement 3 di 4:30 pagi. Dia dengar orang teriak-teriak. Datangin nih sama, kebetulan di dalam shift itu ada si Pak Adi lagi tuh, si supervisor tadi. Didatangi sama anaknya, dibukain. Si security di dalam tadi udah kayak keringat dingin, basah semua bajunya, udah nangis pak. Nangis. Karena posisi dia tadi itu kan awalnya tidur di basement 3. Dipindahin, cuman pindah posisi doang sebenarnya sih. Dari ruang engineering ke toilet. Toilet itu posisinya di ujung dia, di pojokan. Makanya tuh dia jerit-jerit kagak kedengar orang. Setelah itu dia dibukain pintu, cerita di ruangan cleaning itu untuk ya nenangi diri dia. Dia bilang seperti itu. Terus dia pamit datangi danrunya buat cerita masalah itu. Kata si danrunya ini dia nggak kuat untuk mutusin buat resign terakhir ya. Oh resign. Pas paginya ini saya datang jam 7 nih. Dipanggil nih sama Pak Adi nih. Pak Yudi, saya mau ngomong nih sebentar. Iya Mas Adi, ada apa? Saya bilang. Ini Pak Yudi, tadi subuh ada security kekunci di basement 3 di toilet. Lah kok bisa? Saya bilang. Iya Pak, katanya dipindahin. Dia tidur di ruangan engineering, tiba-tiba bangun, udah di ruang toilet. Lah, terus security kemana? Nah, di situ langsung saya tanya Dandru. Si Dandru itu bilang, si anak itu nggak kuat kerja di situ, katanya. Mutusin buat resign, katanya. Oh, gila, langsung resign. Kayak trauma berat dia. Paling kalau dalam posisi ruangan kayak sebelah-sebelahan doang sih. Cuman buat dia itu udah amat menakutkan sekali gitu. Karena dia nggak nyangka tidur tiba-tiba ada di situ. Ya otomatis panik lah. Siapa sih yang nggak panik tidur di mana, bangunnya di mana gitu. Mungkin ngigau kali kah bang? Kalau ngigau pun itu nggak nalar. Kenapa? Toilet tuh dikunci. Yang bisa masuk itu hanya anak cleaning. Iya. Pokoknya di area kerja kantor saya dulu yang punya ruangan kunci toilet itu hanya anak cleaning sama tim engineering. Jadi setelah tadi saya ngobrol sama Pak Adi, saya lanjutlah kerja biasa. Jadi ketika udah ngelanjut kerja biasa, itu di jam 1:30 ada kejadian lagi bang. Di hari itu, iya. Ada anak cleaning kesurupan. Ini anak baru lagi bang. Tapi posisi gedung ini udah rame lah penghuninya. Tenannya udah banyak. Ya mau dari bank, dari perminyakan, dari marketing hotel, udah banyak lah. Ya otomatis kita kan kerja itu semangat lah. Tiba-tiba di jam 1:30 itu saya ditelepon lagi sama Pak Adi. Pak, saya minta tolong Pak. Ini ada anak saya kesurupan. Di mana Pak? Saya bilang. Perasaan tadi pagi Bapak cerita, baru aja cerita masalah begitu. Kok ada yang kesurupan lagi ya? Saya bilang gitu kan. Ini Pak, di lantai 22 Pak. Di lantai 22. Iya Pak, cewek di kamar mandi Pak, lagi bersihin. Anaknya lagi dapet, saya bilang. Karena saya tanya lagi dapet, emang biasanya yang digangguin itu emang anak-anak yang cewek, posisi lagi dapet, bengong, kalau nggak lagi ada masalah. Itu udah pasti kesurupan. Ya udah, saya tanya gitu, dia bilang enggak Pak, kayaknya lagi ngelamunnya ada masalah. Oh ya udah, bisa bawa ke bawah nggak? Ya saya coba bawa ke bawah nih Pak. Ya udah, saya tunggu nih Pak 5 menit. Kok nyampe dari lantai 22 ke bawah. Waktu itu security tahu bang kejadian itu? Belum, saya belum kontak security. Oh iya. Jadi saya telepon lagi nih Pak Adi nih. Pak Adi, kok belum turun? Pak, anaknya nambah. Satu lagi yang kesurupan. Lah, gimana ceritanya? Saya bilang gitu kan.
Ya serius, saya suruh nih anak cewek buat naik ke atas, buat megangin, karena kan ini cewek, saya bilang gitu. Jadi kita nggak mau ada pandangan yang buruk, entah ada yang cari keuntungan. Iya benar. Jadi saya panggil cewek, cewek gitu. Iya gitu. Lah ngerempet pak. Yaudah nih, saya naik ke atas, coba panggil anak yang lain, panggil lagi yang cewek pak. Dari lantai atasnya, megangin lagi tuh bocah, kesurupan lagi, saya belum nyampe. Dia nelfon lagi, pak cepet. Ya saya lagi nunggu lift ini, saya bilang. Ini nambah pak, nambah lagi, saya bilang. Iya. Nah jadi itu berapa orang? 3 orang pak. Aduh, saya bingung dong, saya telepon Danru, security. Pak, tolong ke atas yuk, saya bilang. Kenapa mas? Ini ada anak kesurupan, ada 4 orang. Waduh, bingung dong. Pak, kasih tau GM nggak, kata dia gitu. Nggak usah, kita aja dulu, katanya. Tangani aja dulu berdua. Ya udah, si Danru lagi naik, saya pun lagi nunggu lift kan. Ya udah, saya nyampe duluan. Di lantai 22 itu kebetulan tenannya lagi libur. Ada di situ kayak marketing hotelan gitulah, kayak ngasih voucher atau apa. Isinya pun cewek semua. Saya pun was-was kan. Takutnya kesurupan. Udah, karena nih 3 orang yang kesurupan cewek semua, saya bilang, Pak panggil lagi anak yang cewek buat pegangin nih, karena nggak mungkin cowok pak, saya bilang. Oh iya pak. Gitu dia datang lagi nih, perbantuan 4 orang buat megang ini 3 orang, kesurupan lagi yang 4 orang, nambah 7 orang. Iya. Lah kita di situ yang laki-laki kebingungan mas. Bingungnya apa? Nanganinya, kenapa? Yang kesurupan tuh perempuan. Disitulah ada yang nangis, ada yang tertawa, ada yang istilahnya kayak monyet, harimau, ya berbagai jenis lah. Tapi tingkah waktu itu lakunya. ada yang ngomong macam-macam kayak, kalian ngapain di situ apa gitu? Itu setelah yang kesurupan 12 orang mas. 12 orang? Itu 12 orang. Jadi ketika udah 7 orang itu, ya saya bilang ya mas security, panggil kowat lah, istilahnya security perempuan. Datanglah kowatnya, lah kesurupan juga pak. Sampai jadi 12 orang. Iya. Saya bilang, ya udah mau nggak mau nih cowok nih, saya bilang. Ntar dulu saya cari ruangan dulu, saya izin dulu nih pakai ruangan. Kalau di sini dikerjain nggak kuat karena sumbernya dari sini, kejadian awal. So, ini harus dipisahkan dari lokasinya, saya bilang. Karena kan pada waktu itu bang, terjadi udah chaos banget itu, udah pada teriak, udah ada yang nangis lah, pokoknya kita udah kebingungan lah intinya. Iya, kebayang sih. Ini udah mau nggak mau saya bilang sama si Danru, cari ruangan baru deh, saya bilang, di bawah. Yang penting jangan sampai kedengaran sama tenan nih, saya bilang. Dipilihlah lantai 3. Kebetulan di lantai itu baru selesai. Jadi kita pindahin nih bang. 3 orang kita pindahin, masukkan lift ke bawah ke lantai 3. Begitulah kita naik lagi ke atas. Ambil lagi 3 orang, pindahin. Karena kan perbantuannya nggak banyak gitu bang. Iya. Jadi ya bertahap lah. Sampailah di bawah semua di lantai 3. Posisi saya pun udah kelelahan. Udah nggak bisa ngebantu nenangin yang 12 orang ini. Saya bilang sama Danru, ini nggak mau panggil orang luar. Si Pak Ang itu lagi. Oh Pak Ang itu, iya. Si Pak Ang ini ditelepon nih sama si Danru. Iya. Pak Ang bisa ke kantor saya. Kenapa Pak? Ada yang kesurupan. Oh iya Pak, si Danru nggak kasih tahu nih jumlah kesurupannya. Kasih Pak Ang. Iya. Datanglah si Pak Ang ke lokasi, gitu ke lantai 3. Si Pak Ang kaget, 12 orang yang kesurupan. Pak ini kenapa Pak, kok bisa begini banyaknya? Nggak tahu Pak. Pokoknya ini minta tolong dipanggilin, minta tolong bawa ke bawah, yang megangi kesurupan. Ya begitu aja, terus saya sampai 12 orang. Ini gimana Pak? Terus bilang Pak Ang, ya biasalah Pak Ang ritual, ya suruh beli bahan itu lagi. Kayak bunga mawar, terus minyak, apa sih namanya, minyak nyong-nyong ya, yang buat jin itulah. Iya. Kasih ke hidungnya atau apa gitu. Di airnya itu buat diraupin kan. Nah Pak Ang
megang 7 orang, saya megang 4 orang ngebantuin dalam posisi itu. Satu-satu sadar bang. Ada perlawanan gak waktu itu bang? Ada bang. Gimana tuh perlawanannya? Ya waktu di 12 orang itu Pak Ang megang, rupanya yang dipegang dia nih kayak tertuahnya di situ bang. Dia ngomong sama si Pak Ang, ngapain kamu bantu ngeluarin, kata dia gitu. Saya penunggu lantai ini, saya tuh minta ini sama yang punya gedung, kenapa gak disediain, kata dia. Nah kita kan gak ada urusan sama hal yang begitu-gitu ya kan bang. Nyediain ini itu, ya namanya yang punya gedung mah ya dia udah ada ritualnya sendiri. Kalau orang namanya Cina kan udah punya feng shui-nya sendiri, alurnya mereka sendiri, yang gitu-gitu kan pasti nggak digubris ibaratnya. Nah itulah dia ngomong ke si Pak Ang, si tetua tadi itu, ya dia bilang, kamu itu kalau mau ganggu itu jangan anak cleaning, karyawan kalau mau diganggu. Kalau anak cleaning kasihan, coba gara-gara kamu beli peralatan begini, gaji mereka udah nggak seberapa, patungan lagi, katanya. Kasihan sama mereka. Dari situ si tetua itu diam. Terus disuruh keluar dia bang. Saya kira aman di situ bang, posisi. Kita 3 jam tuh bang nangani itu. Buat tanganin doang ya, 3 jam. Gokil. Terus? Dikeluarin nih. 1 orang aman nih tadi sama Pak Ang kan. Lanjut nih yang kedua. Lanjut yang ketiga. Balik lagi bang. Yang pertama disemui, balik lagi kesurupan. Pokoknya tuh berlanjut sampai sejaman lebih bang. Jadi 4 jaman lah kita gara-gara itu. Artinya udah sembuh, balik lagi, sembuh, masuk lagi dia. Kita sampai benar-benar kewalahan. Dan dibilang Pak Ang, kayaknya ini emang dari penunggunya emang nggak seneng ini, makanya terjadi hal kayak gini. Yang dikorbani malah yang kerja katanya. Iya, para pegawai ya. Di situ saya sama Danru bilang, wah ini kayaknya makin aneh aja nih gedung, saya bilang. Masa hari demi hari ada aja kejadian, saya bilang. Dia bilang Danrunya, ya gimana mas, namanya juga gedung baru, ya kita pun nggak tahu kan apa yang terjadi di dalamnya, berapa tahun pekerjaannya, apa yang terjadi, katanya. Iya sih pak, saya bilang gitu. Jadi selesai dari semua yang kesurupan tadi, dibilang Pak Ang, sediain aja pak, kayak di lantai 22 itu, di toilet, pengharum bau melati 1 biji, katanya. Biar dia lebih tenang. Ya udah semenjak itu di lantai 22 itu dikasih bau melati. Bau melati? Iya. Apa itu? Mau parfum atau apakah? Ekstra parfum sih. Oh, ekstra parfum. Jadi ada khusus di botol segini. Itu awet bisa 3 bulanan. Iya. Biar dia tidak mengganggu si pekerja di situ lah. Udah semenjak dibilangnya sama Pak Ang tadi, udah nggak ada lagi kejadian yang kesurupan di lantai 22 itu tadi bang. Iya. Udah aman. Jadi setelah kejadian tadi tuh bang, saya tuh merasa ya lelah lah dengan kejadian seperti itu. Terakhir saya memutuskan buat resign dari tempat kerja itu. Tahun berapa tuh resign abang? Dari tahun 2023 bang. 23. Jadi ketika saya resign, saya tuh lanjut ke online bang. Online? Iya. Oh maksudnya apa nih online? Ya narik gokar lah bang. Oh gokar. Lagi narik gokar nih bang. Ada pengalaman yang lumayan mistis lah bang. Oke. Kenapa? Saya dibayar pakai daun bang. Oh gimana tuh awal? Daunnya masih ada nih bang. Ini bang daunnya bang. Ini coba kenapa? Ini tadinya seger bang. Cuman saya taruh di dashboard. Kering dia. Coba di zoom ya editor. Tadinya tuh agak-agak wangi-wangi gitu bang. Sekarang udah enggak. Ini jadi daunnya ada 2 bang. Karena kan 25.000. 120, 105.000. Oke, gimana nih awalnya coba dah? Jadi kejadian itu di hari Kamis. Jam 3:30 sore. Kondisi langit itu mendung bang. Iya. Mendung. Terus saya dapat orderan dari Bantar Gebang bang. Tujuannya Setu. Saya ambil nih, pick up nih si penumpang. Fisiknya itu
orangnya tuh tinggi, pokoknya pakaiannya hitam semua, pakai hoodie tuh bang, sama buff. Cewek cowok nih? Cowok bang. Cowok. Karena posisi yang di dekat Bantar Gebang, wanginya pun terasa kan bang, wangi sampah itu bang. Saya bilang sama penumpangnya, bang maaf bang, boleh agak cepatan naiknya, saya bilang. Iya om, kata dia gitu. Naik dia tutup, jebret, duduk. Maaf ya bang, saya suruh cepet-cepet. Nggak kuat bang, maunya sumpah bang, saya bilang. Bau sampah gitu iya, maksudnya? enak banget bang beneran. Iya, iya. Karena saya nggak kuat kan, jadi saya omongin. Si abang itu bilang iya. Duduk dia bang di sebelah kiri, belakang sebelah kiri bang. Ketika duduk di belakang sebelah kiri, setelah itu dia diam aja bang, kagak ada ngomong. Biasanya kalau kita normal bang, itu kan ngomong minimal, Pak nanti ke sana macet nggak ya? Iya, iya. Aman nggak ya? Biasanya ada omongan begitu. Ini nggak, duduk kepala tuh disender ke kaca bang. Jadi udinya doang gini bang. Karena saya lihat dari kaca spion tengah itu saya arahin ke dia. Saya kan agak was-was juga ya bang. Di 5:30 kondisi mendung. Jadi saya arahin kaca tengah itu ke dia untuk jaga-jaga. Takut terjadi hal yang nggak diinginkan. Iya betul. Ya udah, jalan lah itu bang. Setengah jam. Gak ada ngobrol bang. Ya kalau saya sih emang udah biasa bang. Nggak diajak ngobrol, nggak ngobrol. Diajak ngobrol. Iya, iya. Cuman di situ saya ngecium bang. Kok bau busuknya kagak hilang-hilang ya? Ada bau busuk bang, tapi bukan dari sampah yang tadi, bau dari arah dia. Cuma saya kan nggak berani nyetuk kan bang, karena takut menyinggung. Saya diemin nih, kan durasi perjalanan 45 menit. Ke 40 menitnya udah mau nyampe lokasi bang. Baunya makin nyekat bang. Bau bangke itu? Iya. Udah gitu dia udah mau nyampe lokasi 3 menitan. Itu posisi jalan beton bang. Cukup satu mobil doang bang. Kalau motor pun papasan harus turun motornya. Gitulah pokoknya, kalau nggak mobil yang turun, motor yang turun. Karena posisinya hujan, saya nggak berani nurunin ban mobil. Takut nggak bisa naik lagi. Nah saya jalan nih. Dia bilang, Mas, saya mau turun di rumah saudara saya ya. Kurang lebih ada 100 meter lagi. Oh iya. Ini posisi yang saya lihat jalannya ilalang bang. Kanan kiri itu ilalang tinggi. Iya pak, karena saya nggak mandang keanehan awalnya. Dia bilang, Pak itu pak di kanan. Ke kanan saya ikutin arahnya ke kanan. Udah mau nyampe pojokan, udah pak nggak usah di pojok, di sini aja. Kan posisinya hujan bang. Kalau orang normalnya, kalau mau bayar di tengah posisi di belakang, pasti ngasih dari belakang ke depan kan bang. Ini enggak bang, buka pintu, keluar, ngasihnya dari pintu sebelah kiri bang, di luar. Lah saya bilang, Mas, hujan loh, saya bilang. Kenapa gak di dalam aja? Nanti basah loh, saya bilang. Enggak apa-apa, kata dia gitu. Bukan, maksudnya nanti uangnya basah, saya bilang gitu. Iya pak, gak apa-apa pak, kata dia. Dikasih lah ke saya uangnya, 25.000, tarifnya 23.000. Saya bilang, Pak maaf, ini uangnya nggak ada kembalian 2.000, uang saya 5.000 uang besar semua. Udah pak, nggak apa-apa, kata dia gitu. Oh iya ya udah, makasih banyak ya. Ini saya posisi lagi megang duit. Itu megang duit, saya lihat ke depan nih, anak ke depan. Tadi kan ilalang. Lah, kuburan. Kita hari ini dapat, saya masih nalar nih, daun kuburan. Saya ngeliat duit nih, daun jadi daun 2 lembar. Saya langsung respon spontan nengok ke belakang. Dari ke belakangnya tuh bang, dia tuh jalan dari kaca belakang tuh kayak gini. Gila. Siluet hitam. Saya mau keluar posisi hujan. Terus saya ngambil video tuh. Setelah kejadian videonya, tadi saya kirim sama abang. Uang cuy, uang. Dan ini lagi gerimis posisinya. Lagi gerimis. Ya udahlah ya.
ngeri-ngeri sedap sih, males. Tapi di videonya itu kelihatan bang sosoknya itu. Udah nggak ada bang, udah hilang bang. Karena waktu saya spontan uang jadi daun, saya spontan kaget, saya ngeliat lah, orangnya mana nih? Saya ngeliat ke belakang bang. Gitu saya lihat langsung kayak jalan cepat terus hilang. Langsung kayak memuai gitu. Iya. Saya kaget gitu. Nah, Kencang banget tangannya tuh. Bulu-bulu kuduknya pada berdiri. karena buat saya ya apa bahasanya ya, penampakan yang baru terjadi kemarin kan. Itu buat saya yang buat shock gitu. Tapi itu bentuknya pas dia itu orang banget gitu bang. Orang bang. Mukanya kelihatan. Kelihatan, tapi agak sedikit gelap. Iya. Gila sih. Coba lihat bang daunnya, mohon maaf bang. Itu daunnya tadinya hijau. Itu karena hancur gara-gara ya saya sih menganggapnya nggak sesuatu hal yang spesial. Iya. Cuman saya taruh dashboard aja dah. Tapi abang sempat mohon maaf bang ya, kayak orang yang ngerti atau orang ini ada apanya dalam daun itu? Kalau sebenarnya kalau yang ngerti katanya pendatang rezeki. Pendatang rezeki. Iya, bisa datangin rezeki lah. Kalau buat orang-orang yang mengerti begitu, karena uang gaib itu istilahnya bakal ngasih keuntungan buat yang ngerti lah gitu kan. Iya. Kalau saya karena ya nganggapnya biasa aja. Benar. Ya rezekinya dari Allah kan. Yang saya nggak terlalu ini banget menspesialin gitu. Iya, biasa aja gitu Ya, ya. cuman kemarin udah yang nawar nih bang, sama ada yang minta. Ini kan ada 2 nih Oke. daunnya, tinggal 1. Yang 1 saya kasih teman sama saya. Dia minta nih bang. Iya. Ada 3 orang, dia mohon bang kasih saya 1 dong bang katanya. Gokil sih. Tapi awalnya duit nyata 25.000. Nyata bang, nyata 25.000. Oh, gila merinding gua. Saya di situ sampai nggak bisa ngomong, ini apa yang mau saya jalan. Coba saya buat videonya. Iya, di kejadian itu. Itu viral ya bang ya. Gila sih. Nah, teman saya makanya udah ada yang nawar nih di 1,5 juta kemarin. Oke, ada yang mau bayarin. Ada yang mau bayar, saya bilang dahun aja deh mau bayarin. 100 juta tuh bang. Jangan 1,5, 1 juta tuh. 100 juta. Gokil, ngeri banget gue. Karena dengan teman saya yang saya kasih, lu kok nggak dikasih bingkai sih? Ngapain saya bilang kasih bingkai? Jangan, spesial banget kesannya. Kesannya spesial banget saya. Gila, di luar nalar banget ya. Nggak habis pikir. Jadi gitu bang ceritanya, dari tempat kerja lama saya sampai saya terakhir online. Itulah mistis kemarin yang terakhir saya rasakan, saya alami benar-benar. Yang buat saya bahwasanya kita hidup itu nggak kita aja yang ada di dunia nyata ini, tapi ada juga makhluk yang di luar dari dunia nyata, makhluk halus tuh ada. Nah nih Bang Yudi, setelah kisah pengalaman yang abang alamin di kantor pertama nih, yang di salah satu gedung tinggi yang pencakar langit pastinya tuh, kan kejadian di kantor, bahkan sampai ada yang kesurupan massal. Pernah gak sih Bang, pada satu saat berdampak nih ketika abang pulang ke rumah, terus ada sampai rumah pun abang digangguin, entah diikutin, bahkan anak dan istri pun kena dampaknya. Pernah gak sih Bang? Pernah bang. Oh pernah. Nah, jadi itu ketika nyelesain yang kesurupan massal itu bang. Oh yang 12 orang itu? Ya, jadi saya ya percaya nggak percaya, tapi gangguannya nyata sih bang. Apa? Anak saya bang dibuat nggak tidur 1 malaman. Nggak tidur? Iya. Kenapa? Nangis mulu, nggak tahu sebabnya. Dikasih minum susu udah, artinya pempesnya kering, bajunya pun kering. Artinya kalau dalam kondisi normal itu pasti bayi tidurnya nyenyak. Iya. Tapi di hari itu dia nangis ya, diletak salah, digendong salah. Hingga saya terakhir nelpon orang tua saya. Saya tanya, terus orang tua saya bilang, coba tuh ambil air di kamar mandi, bacai sholawat 33 kali. Udah airnya siram. Itu anak saya baru tidur sebelum subuh bang, 3:30. Baru tidur deh. Baru tidur? Baru tidur setelah saya nyiram air itu. Terakhir saya sampai kantor ya kondisinya ya kurang tidur. Karena kejadian anak saya pun nggak tidur dibuatnya. Tapi pas dia nangis itu dia
kayak mungkin kayak nunjuk di sini apa ada cewek kah atau ada kuntilanak atau Iya, selalu pocong? ngelihat ke pojokan kamar sebelah kiri. Oh, Selalu. iya iya. Dia mau kan tidur itu kita agak miring ke kanan ya bang. Jadi face-nya di sebelah pojok kiri itu emang apa namanya kayak kosong aja gitu. Dia ya anak itu nunjuk-nunjuk. Nah nih bang, pernah gak sih bang, kan abang nih ngalamin kejadian horor nih, jadi bisa dibilang awal dibangunnya sebuah gedung itu abang udah ada ya. Nah pernah gak sih bang pas proses pembangunan atau sampai abang udah lama kerja di situ dan udah mulai tenan-tenan itu udah mulai rame, ada kejadian kecelakaan kerja gak sih bang situ? Misalkan kayak mohon maaf ya tukang kuli bangunan jatuh atau karyawannya apa gitu? Nggak ada sih bang. Oh nggak ada. Nggak ada. Berarti normal-normal. Normal-normal aja sih. Alhamdulillah ya. Nggak ada kesalahan kerja gitu. Nggak ada bang. Alhamdulillah. Nah tadi kan Bang Yudi sempat bilang nih kalau Pak Aan ini ritual yang kedua kalinya. Itu dia ritualnya ngapain bang? Maksudnya qomat kamit kah atau bin sholat bin abrok atau apa gitu? Jadi si Pak Ang itu bang, jadi ada media air nih. Oke. Dikasih bunga bang, campuri bunga. Terus dia bakar dupa di sebelah kanan. Terus jeruk itu tadi dipotong sama dia. Jeruk. Ya jeruk purut dipotong, diperas. Ya udah tuh dibacain sama dia, ritual dia lah. Nggak tahu arti baca apa ya kan. Iya. Dia baca, ya udah gitu selesai. Udah tuh anak-anak kan diraupin. Gitu ritualnya. Tapi pas abang resign dari situ masih sering kejadian bang? Masih bang. Maksudnya Kadang teman-teman, dikabarin. mantan-teman. Oh dikabarin. Ya. Oh apa tuh terakhir yang abang dengar? Kesurupan 5 orang. Oh serupan juga. Jadi si Dandru ini telepon saya. Iya. Mas, ke kantor sini dong mas. Nah, saya kan posisi udah resign ya. Ya kagak enak dong kita main ke sana maupun kita cuman ngebantu orang. Ya cuman posisi udah resign kan tabu rasanya ya. Iya benar. Menginjakkan kaki lagi ke sana tabu. Tabu benar. Dan pas abang jadi gokar ya, ojek online, mobil ya. Iya. Itu kan sempat dikasih daun tuh. Dan itu energinya lumayan kuat bang. Widih keren banget ya. Karena auranya beda tuh daun gitu kan. Itu abang pas pertama ngangkut si konsumen itu sempat ngerasa kalau ini ada yang ngejanggal. Ini bukan manusia nih. Kalau ngerasanya ada bang dari baunya itu tadi. Baunya ini. Bau busuk lah kata. Itu nyengat bang. Jadi pertama itu kecium itu nggak kontras. Cuman berasa bang. Kayak kita nyium bangke sekali gitu. Nah ini baunya kok busuk ya? Cuman saya cuman berkata aja dalam hati saya. Karena nggak mungkin saya omongin kan. Dia kan customer saya. Iya. Udah gitu mau sampai. Itu baru berasa nyengat banget. Sampai istilahnya ini orang bukan ya saya bilang gitu. Ya kejadian yang lebih buat apa namanya mistis lagi bang. Di waktu itu malam Jumat Kliwon bang, posisinya. Malam Jumat Kliwon, pas malamnya itu. Iya. Oh iya. Gila ya. Makanya banyak yang percaya tuh duit pada energinya begitu, bahan rebutannya dia. Ada yang mau bayarin. Iya. Nah terus pas abang simpen daun itu ya bang ya, ada efek sampingnya gak bang buat abang? Misalkan pernah dimimpiin kah atau apa gitu? Belum ada sih bang kalau itu. Cuman ngefeknya ya percaya nggak percaya. Yang biasanya anyep ya nggak anyep. Nggak anyep. Biasanya kita kan 300 gitu kan. Kadang 300, kadang 200. Ini stabil. 3,5, 4,5, 3,5, 4,5. Oh gacor. Iya. Iya. Balik lagi bang ya. Rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu perantaranya ya. Bener, apapun terjadi kita nikmatin aja bang. Iya benar. Gila sih. Oke, mungkin cukup sekian sob kisah pengalaman yang dialami sama Bang Yudi ini. Bisa kita ambil segi positifnya, buang jauh-jauh negatifnya. Ya, setiap perjalanan pasti punya kisah pengalaman lah ya. Dan kali ini Bang Yudi berbagi kisah pengalamannya waktu kerja di salah satu kantor dan sampai akhirnya jadi driver ojol dan mengalami kejadian horor dan dapat duit gaib bisa dibilang ya. Dan ini kejadian udah ngeri banget sih. Ya, buat teman-teman juga di rumah nih. Jika berangkat kerja atau beri mana-mana jangan lupa selalu baca doa. Dan mohon maaf ya muka agak lusu-lusu lagi meriang-meriang syahdu.
tapi tetap disemangatin buat teman-teman semua. Oke, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, makasih Bang Lanjut ya. Sama-sama Bang. Thank you Bang. Dadah. Buat kalian yang punya pengalaman horor, langsung aja chat ke nomor 0877 1671 5337.